Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Nama saya Mursani. Saya Elivia Tauspita. Nama saya Rizky Benaki. Saya Reni Saryani. Saya Yanda Andina. Pada kali ini kita akan membuat server VoIP pada Trickbox Yang akan dipresentasikan oleh kita semua. Untuk peralatan dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat server VoIP yaitu access point, Akses point untuk wireless router kami menggunakan produk dari TP-Link Sri TL-WR840N. Untuk IP default ini 192.168.0.1. Yang kedua, kabel Ethernet untuk menghubungkan akses point ke laptop atau PC menggunakan kabel LAN dengan jenis kabel strap. Selanjutnya nomor 3, file ISO Trixbox. Yang Trixbox kami gunakan versi 2.8.0.04. Terus yang keempat, software Winbox-nya. Untuk mengkonfigurasi Trixbox kami menggunakan versi 5.2.26. Dan yang terakhir, software sama aplikasi Zyper-nya kami menggunakan sebagai klien, versinya 5.2.19. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi server Trixbox di Windows yang akan dijelaskan oleh Mursani. Oke, untuk konfigurasinya di sini dilakukan oleh teman saya namanya Rizky Benaki, dan saya Mursani di sini akan mencoba menjelaskan secara lisan. Pertama yaitu kita membuka Oracle VirtualBox-nya. Bisa kalian klik 2 kali. Setelah masuk, kalian pilih new di atas di pojok kiri atas. Untuk nama mesinnya terserah kalian di sini kita dari kelompok 4 menulisnya kelompok 4. Untuk tipenya Linux. Versionnya itu Order Linux 64 bit. Kenapa 64 bit? Karena di sini laptop yang kami gunakan menggunakan 64 bit. Untuk kapasitas RAM-nya jangan sampai melebihi batas warna merah. Lalu bisa kalian klik next aja. Next. Dan mesin sudah dibuat. Setelah itu kalian bisa klik start. Nah, ini kalian pilih mencari file ISO dari Trixbox-nya. Karena kita langsung menemukannya di depan situ karena pernah kita gunakan. Untuk yang belum pernah menggunakannya, itu kalian bisa tadi klik di logo file sebelah kanan. Lanjut ke konfigurasinya, tunggu sampai selesai. Untuk keyboard, tipe keyboardnya kita menggunakan US. Lalu klik OK. Tunggu beberapa saat. Nah, untuk lokasi zona kita, karena kita tinggal di Indonesia, jadi kita memilih Asia atau Jakarta. Kita cari dulu, ya ini. Klik OK. Untuk password ini nantinya diingat ya, karena nanti digunakan untuk melakukan konfigurasi IP atau merubah IP-nya nanti ke dalam. Oke.
Kayaknya ini bakal memakan waktu, jadi kita percepat aja ya. Oke, setelah ini langkah selanjutnya yaitu melakukan pelepasan pada rel ISO-nya. Oh, belum selesai rupanya. Iya. Bisa kalian klik pada bagian logo kaset di bawah, lalu pilih remove disk ISO-nya. Lalu pergi ke mesin, ke menu reset, pilih reset. Setelah itu bakal muncul tampilan seperti ini. Tunggu sampai selesai. Nah, bakal muncul perintah untuk login. Untuk loginnya itu bisa kalian ketikkan root dan passwordnya password apa yang kalian buat tadi di awal. Jangan panik ketika kalian mengetikkan password di tampilan tidak muncul. Itu memang seperti itu. Setelah muncul local domain seperti ini, berarti kalian udah telah masuk ke dalamnya. Langkah pertama yaitu kita melihat IP dari server ini, Riskbox. Kalian bisa ketik ifconfig. Untuk IP defaultnya itu tadi 10.0.2.15, dan di sini kita akan merubahnya untuk menjadi satu network dengan access point. Caranya kalian bisa ketikkan perintah system strip config strip network. Nah, kalian pilih edit device, enter, terus ether 0 itu yang di atas. Nah, pada use DHCP nya itu dihilangkan tanda bintangnya karena kita akan membuat static IP nya. Untuk IP nya di sini kita buatnya adalah 192.168.0.7 karena itu masih dalam satu jaringan atau network dari access point. Untuk access point tadi kan 192.168.0.1. Kemudian default gateway nya bisa kita isi aja 192.168.0.253. Terus kalian bisa save dan quit. Setelah melakukan itu, kalian bisa melakukan restart, perintah restart. Untuk perintah restart itu adalah service network restart. Setelah itu coba kita cek kembali
apakah IP yang kita buat tadi udah benar-benar berubah sesuai apa yang kita inginkan. Kita bisa ketikkan perintah lagi ifconfig. Nah, di situ sudah terlihat bahwa IP-nya sudah berubah menjadi 192.168.0.7. Setelah itu kalian bisa masuk ke menu mesin, ke setting, lalu ke network, bagian menu network. Nah, untuk address sunyi-nya dirubah menjadi bridge adapter. Kita klik OK saja supaya bisa saling terhubung antara router access point. Langkah selanjutnya yaitu kita mengatur IP pada laptop kita terhadap access point-nya supaya dalam satu jaringan. Hubungkan access point-nya dengan laptop menggunakan kabel LAN. Setelah itu kita masuk ke menu bagian setting di laptop yang ada logo WiFi-nya, pilih Network and Settings di situ. Karena rekaman layar kita rusak, jadi ada sedikit kendala, jadi kita menggunakan file backup ini. Setelah itu kalian bisa pilih change adapter option. Setelah itu kalian pilih yang Realtek, PCI, Family Controller, terus Internet Protocol version, akan muncul tampilan seperti itu. Dan untuk IP-nya yang kita gunakan untuk PC atau laptop ini 192.168.0.3. Lalu kita klik OK saja. Setelah itu kita bisa melakukan tes ping dengan cara klik Windows plus R. Lalu ketikkan perintah ping 192.1 klik CMD dulu. Lalu setelah masuk ke command prompt-nya bisa kalian ketikkan perintah ping 192.168.0.7 untuk mengeping ke server. Apakah udah terhubung? Mungkin teman saya ini lupa untuk melakukan tes ping, jadi kita langsung saja masuk ke browsernya. Oke, selanjutnya kita ketik di kolom pencarian tersebut IP dari IP server, yaitu 192.168.0.7 yang merupakan IP Trixbox tadi yang kita buat. Oke, bakal muncul nanti tampilan seperti ini. Pilih switch di pojok kanan ya. Untuk username-nya itu main MAINT dan passwordnya itu password gitu. Lalu klik OK. Setelah itu bakal muncul tampilan seperti ini. Ini bisa kita X saja. Terus kalian masuk ke menu PBX setting. Pada bagian PBX setting kalian masuk ke menu basic, terus extension, terus tambahkan untuk extensionnya atau membuat kliennya. Klik submit. Nah, untuk extensionnya ini misalkan kita buat 123 atau angka berapapun, 1234. Display namanya bisa kita beri contoh nama Yanda. Terus untuk passwordnya nanti bisa sama yang kayak tadi atau berbeda. Itu kita menuliskan 4321 supaya mudah diingat. Terus submit. Tunggu sebentar dan kalian klik
apply configuration change content with reload. Lalu kita buat lagi untuk sebagai klien satunya, misalkan ini sama kayak tadi, misalkan sini kita beri nama lip, untuk secret atau passwordnya 1234. Ini nantinya bakal digunakan pada aplikasi Joyper nanti sebagai untuk server VoIP, penerapan server VoIP. Setelah itu bisa kalian buka settingan untuk akses poinnya. Untuk akses point tadi IP-nya yaitu 192.168.0.1. Untuk username-nya admin dan passwordnya admin. Lalu klik login saja. Setelah itu bisa kalian merubah bagian penamaan. Sebenarnya IP di sini bisa dirubah karena ini hanya sekedar praktek, jadi mempermudah bagi teman-teman yang belum paham. Jadi kita mengikuti IP yang pada access point ini aja. Sini kita beri password aja supaya tidak semua orang bisa masuk. Lalu klik save. Bisa kalian klik logo bola dunia di pojok kanan bawah, lalu pilih WiFi yang SSID yang punya kita tadi. Masukkan passwordnya, lalu coba kita koneksikan. Oke, ketika sudah connect, langkah selanjutnya yaitu kita bisa buka Joyper-nya.
Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga apa yang kami jelaskan ini atau materi pada kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang menonton video ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.